Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya. Semoga kalian bisa sejahtera. Ini saya pakai agak-agak beratribut ojol ya, supaya terkesan suara ini dari rakyatmu yang termarginalkan. Anjay. Jadi ini suara-suara marginal. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Purabaya ya, Menteri Keuangan kita yang baru. Saya rasa gelapnya Indonesia ini perlahan mulai menunjukkan cahaya ya. Gelapnya Indonesia ini masih ada sedikit cahaya yang sangat indah ya. Yang cahaya kecil itu memberi harapan kepada banyak orang. Tetaplah menjadi Pak Purabaya yang seperti ini ya. Jangan libatkan diri Anda dengan kepentingan politik ya. Jangan libatkan diri Anda dengan kepentingan kelompok ya. Tetaplah Pak jadi Bapak Purabaya yang seperti ini. Dan saya sangat senang sekali ya, meskipun rakyat Indonesia ini tidak sepenuhnya bisa menerima sedikit kontroversi ya dari sosok Pak Purabaya ya. Karena memang ucapan-ucapan Bapak Menteri ini di publik ya sangat mengguncang para elit-elit dan para orang-orang yang berkepentingan. Saya itu dari kemarin-kemarin, kenapa ini ekonomi susah banget ya, seret rasanya. Saya itu ibarat dari kemarin-kemarin ya, ibaratkan ada air jernih tapi tidak bisa diminum ya. Sedangkan saya itu butuh air itu. Jika air itu diminum akan membahayakan tubuh saya ya. Jika tidak minum mungkin saya akan mati karena dehidrasi. Jadi rakyat itu kemarin sedang betul-betul di posisi sulit. Cari uang itu betul-betul payah sekali. Meskipun sekarang masih sama ya. Makanya saya ilustrasikan ini sedikit cahaya. Saya bilangnya sedikit cahaya. Ternyata apa ya? Kementerian Keuangan kemarin itu terlihat baik-baik saja ya. Terlihat adem, tidak ada kontroversi, tidak ada permasalahan ya. Tiba-tiba saja diganti gitu kan. Masyarakat kaget kan. Kenapa Menteri Keuangan tiba-tiba diganti? Dan ternyata memang seharusnya diganti dari dulu. Jadi di balik ketenangan Kementerian Keuangan itu di dalamnya ada birokrasi, ada orang-orang yang merusak ya. Ternyata banyak penyelewengan ya. Atau penyelewengan dana gitu ya, saya perjelas.
atau korupsi lah ya, bisa dibilang korupsi. Cuman hal itu tidak dibuka ke publik. Ya, hal itu ditutup-tutupi oleh orang yang paling tinggi dan orang yang bisa menutupi kasus besar. Ya siapa lagi ya kalau bukan kepalanya, gitu, teman-teman ya. Ini Pak Purabaya ketika kemarin diwawancara di CNN kaget, tiba-tiba ditanya oleh Kejaksaan Agung, Pak, kalau ada penyelewengan dana, ada orang-orang bea cukai, orang-orang Kementerian Keuangan itu bermain-main anggaran atau bermain-main dengan kepentingan publik, bisa dihukum, kurang lebih seperti itu ya. Kaget Pak Purabaya, kenapa ngomong gitu ya? Jelaskan Pak Purabaya, ya sikat aja gitu ya, hukum aja sesuai hukum yang berlaku. Kok kenapa ngomong gitu? Oh ternyata banyak kasus di Kementerian Keuangan atau itu yang ditutup-tutupi ternyata ya. Banyak oknum-oknum yang dilindungi. Oh ternyata seperti itu, pantesan. Jadi kesannya tuh kementerian itu cari aman saja gitu. Mengatur keuangannya betul-betul cari aman. Paling ya sebatas jadi kasir. DPR butuh uang buat ini, kasih. Kementerian ini butuh uang, kasih. Jadi sebatas itu gitu, kerjanya. Kok bisa ya dipakai orang seperti itu? Jadi memang perempuan itu gitu ya. Jadi giliran buat ganti oli gak ada uangnya. Tapi giliran beli seblak, sekali jajan 50.000, itu setiap kali pengen ada aja uangnya. Jadi memang mementingkan kepentingan pribadi. Motor udah kering olinya, gak diganti-ganti, nunggu mesinnya jebol dulu baru ke bengkel. Giliran jajan seblak yuk, berangkat. Jadi ternyata uang yang ada di Kementerian Keuangan itu, kebijakan-kebijakan yang diambilnya tidak efektif, tidak pro rakyat intinya. Hanya mementingkan kelompok-kelompok mereka saja ternyata. Coba bayangkan ya, pembangunan gencar-gencaran selama 10 tahun ke belakang ya. Jalan tol, kereta cepat, itu habis ribuan triliun ya. Tapi pertumbuhan tidak naik ya. Pertumbuhan tidak naik, stuck 5%. Coba bayangkan. Tapi di era Pak SBY terlihatnya tidak terlalu gencar pembangunan. Ya bahasa santainya ya Pak SBY tidur aja gitu. Tapi ekonomi tumbuh 6%. Jadi memang Pak SBY itu sebelum tidur ternyata memberi kebijakan, memberi arahan kepada pembantu-pembantunya yaitu para menteri. Itu kebijakan-kebijakan yang betul-betul pro terhadap rakyat.
Tapi presiden setelah itu terlihatnya capek, di media tampil lusuh, ya, di media tampil berkeringat, seolah-olah bekerja keras, kerja kerja kerja, tapi cuman tapi itu fakta, itu hanya pencitraan saja ternyata. Buktinya pembangunan gencar di sana sini tidak memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi. Dan yang saya harapkan kepada Bapak Presiden yang ganteng, yang baik hati, itu ya memberikan jabatan kepada menteri-menteri itu yang betul-betul orangnya itu merah putih, pro rakyat, ya. Terlepas Bapak tidak akan mendapat dukungan elit-elit partai nanti di 2029, misalkan Bapak kalau niat mencalonkan lagi, lebih baik bersama rakyat saja. Pak Prabowo bersama kami saja, Pak. Ya. Meskipun Bapak tidak didukung oleh elit-elit partai, tapi insya Allah kalau memang betul Bapak pro terhadap rakyat dan mau bersama-sama dengan rakyat dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, ya, Bapak selalu bersama rakyat. Insya Allah Bapak bisa terpilih lagi di 2009, bahkan lebih dari itu. Bapak akan dikenang sebagai presiden terbaik sepanjang masa. Saya berharap Purabaya-Purabaya yang lain itu muncul, ya. Saya harap orang-orang di sekeliling Bapak itu orang-orang yang betul-betul mewakafkan dirinya untuk membangun tanah air, ya. Pokoknya mah hidup Jokowi.